Kamu tahu, aku cinta sama kamu lebih dari sekedar kata. I love you. Halo Bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film I Love You from 38,000 Feet. Film ini menceritakan tentang cinta seorang perempuan keturunan Ningrat bertemu seorang laki-laki berstatus mahasiswa. Akankah cinta mereka berjalan dengan lancar? Atau banyaknya tantangan yang mereka akan hadapi? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Seorang perempuan bernama Aleta terbang dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat. Di saat di perjalanan, ia diganggu oleh pria gak jelas yang duduk di sampingnya. Hal tersebut membuat Aleta ilfil, bahkan resah karenanya. Sehingga pria bernama Arga mencoba melindunginya dengan cara berpindah posisi duduknya di sebelahnya. Ia bisa melakukan hal itu karena ia berpura-pura sebagai calon suaminya. Setelah landing, mereka bertemu lagi tuh. Maka Arga menawarkan tumpangannya secara gratis. Sosok Arga ini adalah pendiam, cuek, dan cool. Terbukti ketika Aleta mengajaknya bicara, ia tetap diam bahkan saat itu Aleta belum mengetahui namanya. Arga adalah seorang mahasiswa sekaligus kreator program Geografi Channel, mempunyai anggota bernama Rimba, Bugi, dan Jonah. Kebetulan saat itu mereka sedang mencari host untuk di acaranya. Tiba-tiba Aleta datang untuk mengambil posisi tersebut. Namun hal itu ditentang oleh Jonah karena menurutnya Aleta tidak tepat dan kurang profesional. Akan tetapi Aleta mau melakukan hal itu karena hanya ingin membantunya sebagai balas budi. Maka mau bagaimana lagi, Arga memperbolehkannya untuk bergabung. Keesokan harinya mereka semua berangkat menuju lokasi syuting. Sesampai di sana mereka semua langsung mendaki ke suatu tempat. Tetapi Aleta merasa kakinya sakit. Hal itu hanya semata-mata caper ke Arga. Alhasil usahanya itu malah gagal. Ia malah digendong sama Rimba. Bahkan juga Rimba suka sama Aleta. Keesokan paginya saat hendak berangkat ke tempat lain, Aleta malah menghilang, membuat mereka semua mencarinya. Namun ternyata ia sedang berolahraga lari di pinggir pantai. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanannya lagi dengan menggunakan kapal laut. Saat mereka sedang briefing, Aleta tidak fokus saat Jonah memberikan arahan. Ia malah sibuk memfoto Arga berkali-kali karena ketampanannya. Lalu mereka memulai shoot berlatar belakang hewan komodo. Alhasil kerjanya Aleta berantakan bukan main. Yang ada hanya cuma caper ke Arga berkali-kali. Hal tersebutlah yang membuat Jonah bete. Saat malam harinya, saat evaluasi, mereka semua merasa belum mendapatkan hal terbaik. Dengan spontan, Aleta memberikan idenya mengenai beberapa strategi. Akan tetapi memang dari awal Jonah sangat muak dengan Aleta. Ia meminta untuk diam, tidak berhak memberikan pendapatnya sebagai anak kemarin sore. Sehingga Arga membelanya supaya mereka bisa memberikan peluang mengenai pendapatnya. Namun sudah dikasih kepercayaan, ia malah caper lagi, mengganti semua schedule programnya yang sudah dibuat Jonah. Perubahan yang paling menonjol adalah mengganti hari shootnya dari yang berawal 7 hari menjadi 30 hari. Hal itu semata-mata hanya agar bisa lebih lama bersama Arga, bukan untuk program kerjanya. Lantas hal itu membuat Jonah emosi sampai merendahkan Aleta dengan sebutan host plus plus. Maka Arga tidak terima Jonah bersikap seenaknya merendahkan wanita, apalagi merasa dirinya paling profesional dalam tim tersebut. Bahkan Regi dan Rimba sampai tidak menyangka bahwa Arga yang sedingin itu bisa naik pitam karena hal sepele. Arga hanya mau Jonah bersikap profesional dan bekerja sesuai kemampuan tim. Jika ada kekurangan, mencoba menutupi, jangan mencela atau sebagainya. Setelah perdebatan itu, Arga menanyakan apa tujuan yang sebenarnya Aleta pergi ke Bali. Lantas Aleta memberitahu bahwa sebenarnya ia adalah gadis keturunan Ningrat yang keluarganya masih menjunjung tinggi aturan-aturan kuno. Karena Aleta sangat bertentangan dengan hal tersebut,
maka ia memilih pergi dari rumah untuk mendapatkan kebebasan dalam menentukan hidupnya sendiri. Setelah bercerita berbagai hal cukup panjang, akhirnya mereka bisa tertawa bareng. Keesokan harinya, saat Aleta dan Bugi lagi bersenang-senang, Rimba mengungkapkan di depan Arga bahwa ia suka dengan Aleta, sehingga ia memastikan jika temannya itu tidak mengincarnya juga, sehingga Arga hanya membahasnya dengan senyuman. Lalu mereka bertiga bersiap-siap mengambil shoot pemandangan bawah air. Setelah dikala cukup, mereka pun naik ke daratan. Namun ternyata Jonah terpisah dan masih di bawah air seorang diri, dengan posisi kakinya terjepit terumbu karang. Ditambah lagi oksigennya yang sudah hampir habis. Dengan langkah cepat, Aleta langsung nyemplung tanpa peralatan khusus, sehingga ia berhasil menyelamatkan Jonah. Setelah itu, ia malah pingsan. Akan tetapi tindakannya hanyalah prank semata. Maka kali ini Arga tidak membelanya, malah memarahinya atas tindakannya yang gila tersebut. Maka tanpa basa-basi lagi, Aleta langsung to the point. Melakukan itu hanya untuk mendapatkan perhatiannya, supaya Arga memiliki sifat hangat dan bisa membukakan hatinya untuknya. Sehingga mereka semua hanya terdiam dan Arga mengacuhkannya. Setelah itu Rimba menghampirinya, mengucapkan selamat atas keberhasilannya mendapatkan hatinya Aleta. Walaupun ia sedih mencoba merelakannya. Saat malam itu Jonah menjadi pendiam. Seketika Aleta datang, ia langsung mengucapkan permintaan maafnya atas perkataannya waktu itu. Bahkan juga berterima kasih telah menyelamatkannya. Setelah berhari-hari, akhirnya mereka berdua menjadi dekat dan semakin dekat. Bahkan Arga sudah menjadi seorang yang ceria, periang dan murah tersenyum di kala itu. Begitupun mereka semua menjadi kompak dan akur. Setelah shoot berakhir, Arga mengantarkan Aleta ke bandara. Lalu ia memberikan sebuah kado yang hanya boleh dibuka di saat ia hendak meniup lilin di ulang tahunnya, jikalau dirinya nanti belum hadir di sampingnya. Lalu Arga memberikannya ciuman di keningnya sebagai tanda perpisahan. Namun di saat itu sepertinya Aleta sangat berat meninggalkannya. Setelah beberapa hari, akhirnya tepat pada malam itu di hari ulang tahunnya Aleta yang digelar sangat meriah dan mewah. Maka Arga yang masih di Bali bergegas cepat pergi ke bandara secepat mungkin. Lalu Aleta mendapatkan kabar dari Arga bahwa ia sedang di perjalanan menuju Jakarta. Sehingga Arga iseng menuliskan di kertas dengan kata-kata I love you from the 8,000 feet untuk Aleta. Namun pesannya belum sampai, HP-nya sudah keburu mati karena kehabisan baterai. Tiba-tiba di pesawat mengalami turbulence akibat cuaca buruk yang mengakibatkan mesin sebelah kiri pesawat terbakar. Sehingga orang-orang menjadi panik ketika alarm peringatan berbunyi. Sedangkan Aleta di sana sedang membuka surat yang berisikan kertas bergambar Melika dahulu waktu di awal film, serta membaca surat dari Arga yang berupa ungkapan isi hatinya. Sementara itu Arga di pesawat hanya bisa pasrah akan hidupnya di situasi tersebut. Bahkan ia sempat mengucapkan dalam hatinya kata I love you untuk Aleta. Saat di pagi harinya Bugi datang ke rumahnya, memberitahu bahwa Arga mengalami kecelakaan pesawat semalam. Hal itu diperkuat dengan adanya berita yang menyiarkan tragedi tersebut. Lalu mereka pergi ke bandara untuk memastikan hal terkait. Alhasil nama Arga ada di daftar penerbangannya. Setelah tahu lokasi tragedinya, mereka pun datang ke lokasi langsung menerobos masuk untuk mengecek setiap kantong mayat. Sehingga mereka semua seketika mengingat kenangan bersama Arga. Setelah 1 tahun kemudian, Aleta belum bisa melupakan Arga sepenuhnya. Sepanjang hari hanya bisa menangis mengingatnya, sambil menonton rekaman waktu itu. Sedangkan dalam waktu dekat, keluarga Aleta menjodohkannya dengan seorang pria bernama Dito. Lain harinya, di saat mereka di toko baju pengantin, tanpa sadar ternyata ada orang tua sekaligus sepertinya pacarnya Arga bernama Tiara. Bahkan juga Aleta tidak menyadari ada yang menelponnya dengan nomor tidak dikenal. Lalu karena menelponnya setiap hari, akhirnya Aleta mengangkatnya dan ternyata terdengar suara Arga memanggilnya. Hal tersebut spontan membuat ia kaget lalu pingsan. Setelah sadar, ia langsung bergegas pergi menuju rumahnya. Alhasil ia tidak mendapatkan perlakuan baik dari orang tuanya.
Karena belum bertemu Arga hari itu, ia tetap kekeh berdiri di sana sampai malam hari ditemani oleh Bugi. Hingga Tiara melihatnya terharu sampai merasakan lubuk hatinya Aleta yang begitu besar cintanya terhadap Arga. Maka tibalah di hari berlangsungnya ijab kabul mereka, Dito dengan Aleta. Tiba-tiba Dito melihat ada sekelebatan orang misterius yang sedang memperhatikannya, sehingga ia memberitahu Aleta kemungkinan ada Arga di sekitarannya. Seketika itu Aleta langsung memastikannya dan benar ternyata ada Arga di sana. Ia terlihat dengan kondisi yang baik-baik saja. Maka Arga langsung memberitahu alasannya kenapa baru saat ini menemuinya. Ternyata ia selamat dari peristiwa mengerikan tersebut, bahkan sempat koma beberapa bulan. Setelah ia sembuh, mencoba untuk menelponnya dengan nomor baru, dan ternyata waktu itu adalah nomornya Arga. Bahkan ia sempat terpuruk ketika melihat Aleta mempunyai orang lain. Sampai-sampai Tiara mencoba menguatkannya, bahkan merelakan serta mengikhlaskan cintanya itu untuk ia kembali ke Aleta. Walaupun di saat Arga masih sakit dan koma, Tiara lah yang merawatnya sampai sembuh. Kebetulan juga ia adalah seorang perawat. Maka dari itu ia langsung bergegas pergi dan melihat hampir terlambat saat mereka sedang ijab kabul. Sehingga Dito merelakan dan mengikhlaskan cintanya itu agar Arga dan Aleta kembali bersama. Maka pada akhirnya mereka telah kembali bersama dalam pelukan yang hangat. Setelah beberapa bulan kemudian mereka dikabarkan akan menikah dan berakhir bahagia. Film pun berakhir. Begitulah Bre kisahnya. Buat Tito dan Tiara, mereka benar-benar sangat sabar dan ikhlas melepaskan cintanya begitu saja. Bahkan belum tentu ada di dunia nyata orang seperti itu. Jika memang ada, tentunya sangatlah hebat, bukan main. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja Bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga Bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke? Bye.